Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, Syahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kaum muslimin wal muslimat dimanapun anda berada, yang semoga sama-sama dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita masih menjalankan puasa hari yang kedua di dalam bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan dari pagi hingga sore ini, puasa kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga nantinya kita dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai orang-orang yang bertakwa. Kaum muslimin rahimakumullah, sebagaimana yang kita ketahui bahwa di dalam bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 185, kata Allah, Syahru Ramadan alladhi unzila fil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk dan pembeda bagi manusia. Al-Quran merupakan pedoman hidup bagi kaum muslimin. Yang membacanya merupakan pahala. Oleh karenanya, di masjid-masjid, di surau-surau sangat ramai dengan bacaan atau alunan ayat suci Al-Quran. Dan ini sangat baik sekali. Kalau dalam bulan-bulan sebelum bulan Ramadan, masjid, surau-surau, langgar, atau kalau di Aceh namanya menasa, itu sangat sepi dengan bacaan-bacaan Quran. Tetapi terlihat menggeliat begitu masuk bulan Ramadan. Di mana-mana suara Al-Quran dibacakan. Oleh karena itu, wahai kaum muslimin, karena ini merupakan petunjuk, karena Al-Quran merupakan hidayah bagi kaum muslimin, bagi kita semua, maka kita tidak boleh melepaskan membaca daripada Al-Quran. Bahkan orang-orang yang membaca Al-Quran itu merupakan salah satu keluarganya Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Rasulullah dengan para sahabatnya dalam suatu momen, kata Rasulullah, Allah itu mempunyai keluarga di dunia. Kemudian para sahabat bertanya, siapakah keluarga Allah di dunia ya Rasulullah? Yaitu mereka Ahlul Quran. Ahlul Quran itu diantaranya adalah mereka yang menghafal Al-Quran, atau mereka yang membaca Al-Quran dengan hati yang tulus, dengan hati yang ikhlas, tanpa ada sesuatu yang diharapkan kecuali mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Di sini merupakan salah satu catatan bagi kita semua. Di dalam membaca Al-Quran itu, yang bisa mendapatkan pahala, merekalah yang ikhlas karena Allah. Dan mereka adalah keluarga-keluarganya Allah.
Lalu pertanyaannya, bagaimana hukumnya dengan orang yang membaca Al-Quran dibayar dengan jumlah rupiah sekian dan sekian? Maka hukumnya adalah berdosa. Itu seakan-akan menjual ayat-ayat Allah dan itu haram hukumnya. Ya. Di dalam Al-Quran telah disebutkan bahwa menjual ayat Allah yang sedikit sekali itu sangat berdosa besar. Oleh karena itu barang siapa kita merasa muslim yang taat kepada Allah, maka bacaan Al-Quran tidak boleh diperjualbelikan dengan apapun, dengan barter apapun, apakah dengan uang, apakah dengan beras, apakah dengan padi dan lain sebagainya. Sebaiknya membaca Al-Quran, karena Al-Quran, karena itu merupakan bacaan yang ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita membaca Al-Quran diperjualbelikan, artinya kita memperjualbelikan ibadah itu kepada manusia, bukan kepada Allah. Jadi seakan-akan dia menyembah manusia, dia taat kepada manusia, dia mencari uang karena sesuatu, kemudian dia tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya pada sore yang berbahagia ini, mari kita sama-sama meluruskan niat di dalam puasa Ramadan, niat di dalam sholat, termasuk di dalamnya adalah niat di dalam membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran merupakan ibadah, dan setiap kita membaca Al-Quran mendapatkan 10 kata Rasulullah. Bukan berarti 10 itu alif lam mim dinilai 10, tidak. Kata Rasulullah, alif harfun wa mim harfun. Jadi ketika kita membaca alif itu sudah 10 nilainya. Kemudian membaca lam sudah 10 nilainya. Kemudian membaca mim sudah 10 nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya mari kita sebanyak mungkin membaca Al-Quran. Mudah-mudahan kita bisa di dalam 1 bulan ini bisa khatam beberapa khataman. Bahkan para ulama termasuk Imam Syafi'i di dalamnya, beliau menghatamkan Al-Quran 1 hari 2 khatam atau 2 kali khatam. Sehingga dalam 1 bulan, di dalam bulan Ramadan, beliau menghatamkan 60 kali khatam. Begitu juga dengan para sahabat Nabi dan yang lainnya orang-orang soleh. Oleh karena itu mari kita ikuti orang-orang soleh, para ulama, para kiai yang memang membaca Al-Quran ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saja yang kami sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Apabila ada kesalahan, itu kesalahan dari diri saya, dan yang benarnya datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat berbuka puasa. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.